masterpiece. Yes, a handicraft business located in Yogyakarta creates something incredible from their creativity, starting from an idea from a man named Dedi Effendi, visualized into an art. Palm craft is what they're called. Picking up the spirit from a palm tree that has every part of their body is beneficial. This medium-scaled independent business, originated from Yogyakarta, focuses on interior decoration products that are made from natural resources. Who would have thought? Basic materials that come from waste, such as shells, banana fibers, grass, bamboo, and tree branches, can be processed into exclusive products and even go through international market from the hand of Indonesian. Perkenalkan, saya Dedi Effendi dari Palm Craft Yogyakarta, di mana kami perusahaan handicraft yang bernaung di daerah istimewa Yogyakarta. Palm Craft adalah perusahaan handicraft, di mana Palm Craft itu konsen membuat handicraft berbahan baku alam. Bahan baku alam yang kami buat itu asli dari Indonesia, ada serat pisang, ada rumput-rumput, ada biji-bijian, dan juga itu menjadi potensi untuk market kami yang kami olah menjadi satu produk yang berdaya saing tinggi. Palm craft itu ada satu rumpun pohon palem, di mana rumpun pohon palem itu kelapa dan dari ujung sampai ujung bermanfaat untuk sebuah kehidupan. Nah, dari situlah kita melihat sebuah filosofi itu, pohon kelapa itu tinggi, dari ujungnya akarnya bisa dimanfaatkan, batangnya bisa dimanfaatkan, sampai daun-daun lidi-lidinya juga bisa dimanfaatkan. Produk unggulan Palm Craft itu kita mengolah bahan baku, serat-serat alam, kita buat cermin, kita buat lampu, dan ternyata dua produk ini menjadi produk best seller untuk Palm Craft. Pertama, karena memang segmen pasar kami itu lebih banyak ke ekspor, jadi kami harus membuat sesuatu hal yang berbeda. Jadi kami berinovasi, kami mendesain, kami menciptakan satu produk cermin dan lampu ini menjadi sebuah identitas. Karena kalau kita tidak mempunyai satu identitas, berarti kita tidak akan dikenal oleh market kita. 4 tahun ke belakang setelah proses Palm Craft ini berjalan hampir 20 tahun, ternyata ada dinamika. Jadi ternyata kita dulu sebagai pengepul, kita dulunya sebagai mengambil handicraft yang ada di Jogja. Nah, ternyata setelah kita melihat kompetisi di pasar, kalau kita tidak fokus dalam sebuah produk, berarti kita akan kalah bersaing dengan kompetisi yang ada. Nah, kami mengolah rumput-rumput, rayung yang memang bahan-bahan itu dipakai di rumah tangga sebagai sapu. Kami mengolah serat-serat pisang yang memang serat pisang itu ternyata ada sebuah keunggulan. Dari sisi warnanya, kami mengolah biji mahoni, kami mengolah bambu, kami mengolah kerang, dan juga rotan-rotan sebagai kombinasi dari material yang ada. Waktu kita pertama kuliah, saya bermimpi, saya berkeinginan umur 40 tahun saya harus punya usaha apa. Nah, ternyata memang usaha yang akan kita geluti itu kan juga masih bayang-bayang, belum ada gambaran. Nah, 8 tahun saya sebagai karyawan di salah satu perusahaan otomotif, tapi ada sebuah keinginan yang mungkin belum tercapai. Bisnis apa sih yang akan kita jalankan? Karena Jogja itu bisnis kuliner saya nggak bisa masak, bisnis properti mungkin butuh modal banyak. Akhirnya mungkin kita mencoba mensuplai kebutuhan tadi, gift-gift yang akan kita coba mensuplai ke toko batik kita. Ternyata segmen pasarnya malah tidak di pasar lokal. Permintaan kami malah lebih banyak ke pasar ekspor. Saya Firda Nurul Aini dari Palm Craft. Saya sebagai
pemilik Palm Craft. Kita berdiri pada tahun sekitar 2003. Awalnya kita hanya sebagai sebuah trading yang bergerak di bidang handicraft. Kemudian seberjalanannya kita memilih produksi sendiri dengan beberapa produk yang lebih spesifik, yaitu ke interior. Visi misi Palm Craft adalah lebih mengembangkan handicraft di bidang interior decoration dengan berbahan alam yang asli dari Indonesia, dan kita juga berusaha untuk bisa memberi manfaat yang lebih banyak untuk masyarakat sekitar. Pembeda Palm Craft dengan produk-produk yang lain, memang di luaran sana banyak produk handicraft sejenis ya, tapi kita tetap mempunyai ciri khas pembeda. Material yang kita pakai itu tidak bisa dijumpai di setiap tempat, jadi itu merupakan material yang sangat eksklusif, dan kita berusaha membuat ciri khas dalam desain kita. Kita membuat desain sendiri sehingga pasti ada pembeda dengan produk yang lain. Untuk mengembangkan pasar luar negeri, kita rutin mengikuti pameran-pameran baik itu nasional maupun internasional. Itu merupakan agenda tahunan kita, tapi itu sebelum masa pandemi. Di masa pandemi ini kita berusaha tetap eksis dan berhubungan dengan customer melalui media sosial dan melalui email, dan kemudian juga melalui WhatsApp gitu. Jadi kita tetap mempertahankan komunikasi dengan buyer. Suka duka ya. Sukanya pertama karena saya tidak punya basic seorang seniman. Saya tidak punya basic seorang kuliah di sekolah seni. Tapi karena kemauan, karena otodidak, karena keinginan, akhirnya apa? Produk kita dibeli orang aja satu hal yang luar biasa. Setelah dibeli ternyata dipajang. Itu juga satu hal yang luar biasa. Nah, ini satu kebanggaan akhirnya membuat saya bermotivasi untuk saya menciptakan. Dan dukanya ya memang kalau di handicraft ini karena kita pasarnya luar ya, jadi memang kita harus siap untuk diklaim, kita harus siap untuk dikomplain. Karena apa? Karena handicraft itu kan tidak mungkin bisa 100% kayak pabrikan ya. Jadi kita coba memaintain konsumen kita untuk bagaimana mereka paham handicraft ini seperti ini. Ya memang sih klaimnya juga sangat luar biasa sih, tapi dengan seperti itu kita buat komitmen sama si pembeli kita. Kita garansi produknya supaya apa? Sustainable dalam sebuah transaksi itu akan berjalan lama. Titik terendah kami sempat ditipu. Jadi beberapa kali ada customer yang memang pernah menjadi partner kami, itu setelah kita kirim barang nggak dibayar. Nah dari situ kan kita belajar, oh ternyata itu kalau berhubungan dengan konsumen-konsumen di luar itu kan kita harus kuat di dokumen, kuat di analisis bahwa itu karakter konsumennya itu baik atau tidak. Ternyata mereka cakep, mereka ganteng, nggak semuanya jujur. Setelah 7 tahun kita bekerja sama, ya juga penipu juga. Kita pernah ditipu. Nah itu yang 5 tahun pertama itu menjadi sebuah pelajaran. Nah setelah masuk tahun kedua, 10 tahun berikutnya, ternyata jadi sebuah pembelajaran bahwa pengalaman tentang dokumen, tentang manajemen, itu memang harus kita kuatkan untuk kita bisa bertahan. From the mind of Dedi Effendi, through visualization until finished goods, successfully proves the beauty and uniqueness of Palm Craft through their products that pamper the eyes of home decor connoisseur, locally, even internationally. Sekarang kita langsung menuju ke proses produksi. Pertama kami memang punya rangka besi yang menjadi modal untuk basic dari kerangka lampu dan cermin. Mas, nanti ini sama juga ya warnanya. Di sini kami melakukan proses basic pengecatan warna dasar dulu untuk memperlihatkan bahwa dari rangkanya sudah kita jaga kualitas kontrolnya.
agar bahan-bahan yang memang nantinya akan dianyam itu nggak kotor, nggak tajam, dan setelah kita cat kering, nanti kita akan lanjut ke proses pemotongan bahan yang akan kita buat. Mari kita ke sana. Nah, kami di sini proses pemotongan dari bahan baku serat pisang. Nah, bahan-bahan baku ini sudah kita tunjuk berapa sih ukuran yang memang kita akan pergunakan. Tenaga potong kita sudah mengetahui ukuran-ukuran untuk dalam sebuah pembuatan proses di cermin ataupun di lampu. Mereka akan mengukur, menimbang kebutuhan dalam satu produk yang akan nanti dilanjut ke proses penganyaman. Kita ke proses penganyaman. Nah, di proses penganyaman ini bentuk-bentuk yang sudah kita kasih ke pengrajin, mereka sudah akan tahu kombinasi apa yang akan dipakai. Ini dia nanti bagaimana, Mbak? Penganyamannya, oh iya, ini kan pakai senar ya, kombinasi ya. Iya. Nah, ini dari teknik-teknik ini juga kami terapkan sebuah desain-desain baru, sehingga kombinasi dalam sebuah desain itu bisa menciptakan satu karya yang baik. Dalam arti bahan-bahan tadi yang sudah dipotong, bahan-bahan tadi yang sudah dicat, basic rangkanya sudah sesuai dengan pesanan, sesuai dengan spek kami. Di sini tenaga kami melakukan proses penganyaman. Setelah proses penganyaman ini, kita akan lanjut ke proses finishing. Di mana finishing yang kami pakai, kami memakai bahan dasar air. Nah, bahan dasar air ini juga ramah lingkungan, sesuai dengan permintaan dari para konsumen kami, bahwa bahan-bahan ini tidak mengandung bahan kimia, tidak beracun, sehingga konsumen yang akan nanti memakai produk kami, itu mereka juga akan aman. Karena ini produk alam, jadi produknya ramah lingkungan. Nah, setelah itu kita akan lanjut ke proses pengeringan. Mas, proses pengeringan ke tempat dulu ya. Nah, kami akan lanjut ke proses pengeringan, di mana kami memang proses pengeringannya kita memakai bantuan dari sinar matahari. Nah, beberapa dari proses pengeringan ini juga kami juga tidak menentukan berapa jam, tapi yang pasti maksimal dari pengeringan dari bahan ini supaya dia tidak terjadi jamur, jadi tidak lembab. Nah, beberapa produk yang sudah dalam proses tahap awal, anyaman, pemotongan, pengecatan, sudah kita lakukan di proses pengeringan. Selanjutnya kita akan lanjut ke proses quality control. Nah, selanjutnya kami tahapan masuk ke proses quality control, di mana proses quality control ini kami juga menerapkan sebuah standar. Yang pertama, kekuatan dari bahan-bahan yang tadi setelah dianyam. Nah, di sini ada proses pengecekan dalam sebuah standar kualitas, baik itu dalam sisi kekuatan dari anyaman, terus juga warnanya. Di sini juga ada sisi kerapiannya. Nah, dalam sisi kerapian ini juga kami juga melihat bahwa benar nggak sih desain yang kami kasih tawarkan ke konsumen itu sesuai dengan pesanan. Nah, apabila sudah sesuai, berarti kami akan lanjut ke proses packaging. Kita akan lanjut ke proses packaging. Nah, dalam proses packaging, kami juga menerapkan sebuah standar. Kami akan menunjukkan bahwa sebuah proses cermin, supaya aman sampai ke konsumen kami kasih pengaman. Dan memang secara kedudukan dalam sebuah cermin ini, bagaimana sih cermin ini akan aman. Nah, dengan aman ini juga tidak hanya sebatas sisi barangnya bagus, tapi juga packagingnya bagus. Nama saya Vera, saya di sini sebagai karyawan di bagian produksi. Saya sudah bekerja di sini sekitar 11 tahun. Saya di sini sebagai penganyam, kadang juga packing. Dulu saya belum dapat pekerjaan, diajak sama teman suruh ke sini, terus saya mengikuti sini, lama-lama nyaman. Terus saya sampai sekarang ini. Ya, untuk Palem Craft semoga tetap maju, tetap banyak order, dan sukses.
Nama saya Bu Mujiati, asal saya dari Bantul. Bekerja di sini selama 6 tahun sebagai produksi. Bergabungnya dulu itu saya nyari kerjaan, kan umurnya udah tidak mencukupi di pabrik. Terus saya ke sini, terima sama Pak Dedi gitu. Harapan saya buat Palem Craft ke depannya semakin maju, sukses, lancar buat kita semua. Kami memperkerjakan tenaga-tenaga yang ada di seputaran pabrik kami. Dan mereka itu minimal keberadaan Palem Craft yang ada di dalam kampung ataupun kecamatan ini bisa bermanfaat buat kelangsungan ekonomi mereka. Dan juga bisa bermanfaat buat menambah kapasitas dari Palem Craft sendiri. Kita sebagai latar belakang yang memulai dari nol untuk dunia ini, kita merasa sangat bangga sekali bisa menjadi salah satu yang berperan di dunia handicraft dengan bahan alam Indonesia, dengan membuat produk-produk dari desain kita sendiri. Itu membuat kita lebih merasa bangga. Palem Craft ini saya dan istri itu kita berkolaborasi. Saya concern ke desain, ke produksi, istri lebih concern ke marketing. Nah, dengan sebuah pola kerjasama ini ternyata itu ada asiknya, ada enggaknya. Ya asiknya sih kita bisa berdiskusi bagaimana kita membangun sebuah usaha bersama. Dan juga kita bisa memberikan sebuah contoh. Kebetulan anak saya juga laki-laki, dia juga memberi support dan juga ternyata beliau juga punya interaksi untuk bagaimana bisa meneruskan usaha ini. Nah, keluarga-keluarga kita terdekat juga mensupport bahwa keinginan yang memang dulu keluarga kita pernah melakukan ekspor diteruskan oleh anak-anaknya. Karena tadi kita sudah membagi porsi, istri lebih banyak ke manajemennya, ke SDM-nya, saya lebih banyak ke desain, ke produksinya, memaintain tenaga kerja yang ada di produksi. Nah, memang sih interaksi ini karena memang kita bangun tidur, mau tidur pasti ketemu terus. Jadi kita bisa berdiskusi bagaimana menerapkan dan mendelegasikan segala kegiatan yang kaitan dengan urusan kantor dengan staf-staf kita. Nah, kita berdiskusi juga, ya interaksi pasti ada sedikit pergesekan ya, tapi memang pergesekan itu bagi kita satu dinamika. Tapi supporting, kita memberikan sebuah porsi bagaimana usaha kita bisa berjalan, akhirnya kita bisa duduk bersama. Kebetulan karena ini perusahaan pribadi, saya bersama suami bekerja di bidang yang sama, jadi otomatis saya sebagai seorang ibu rumah tangga harus pandai-pandai membagi waktu antara rumah dan produksi. Jadi kita berbagi tugas, divisi saya dengan suami saya, sehingga saya tetap masih bisa memperhatikan keluarga, karena mereka adalah support buat kita juga. Arti keluarga buat saya, keluarga adalah segalanya buat saya. Keluarga tetap nomor satu. Mereka adalah support yang luar biasa untuk berjalannya bisnis ini. Pandemi memang membuat kita itu belajar. Jadi awal pandemi di bulan Maret itu memang ada sebuah kekosongan produksi di tempat kami. Karena memang saat itu kami mencoba berkomunikasi dengan konsumen-konsumen kami yang ada di luar. Kami bertanya kepada mereka, bagaimana sih pola marketingmu di sana? Bagaimana sih kita bisa mensuplai kebutuhan handicraftmu di sana. Nah, ternyata setelah kita berkomunikasi,
3 bulan kita memang tidak vakumkan pekerjaan, karena memang tenaga kerja kita butuh bagaimana mereka harus mendapat penghasilan ya. Jadi kami mencoba membuat sebuah strategi. Pertama memang di Palem Craft itu customer bukan customer, tapi customer itu sebagai partner. Nah, dengan partner itu berarti tidak ada jarak antara pembeli dan penjual. Yang kedua, kami berdiskusi bagaimana sih desain yang masuk di pasarmu. Ternyata dengan kita berdiskusi, mereka juga akhirnya bisa berinteraksi bersama. Nah, 3 bulan memang tidak vakum, tapi kita berproduksi sebatas berproduksi yang tidak merumahkan karyawan. Tapi setelah pandemi berjalan 4 bulan, ternyata hasil komunikasi kami, kita mencoba berdiskusi dengan mereka, ternyata ordernya turun terus. Dan alhamdulillah sampai sekarang kami tidak ada merumahkan pegawai, kami malah menambah. Karena memang ternyata permintaan banyak, kami harus menambah tenaga kerja untuk bisa mensuplai kebutuhan produksi kami. Pada tahun 2006 saat terjadi gempa, kita juga mengalami hal yang sama dengan teman-teman yang lain, karena pada saat itu hampir semua wilayah Jogja terdampak cukup luas ya gitu. Pada saat itu seharusnya jadwal kita adalah loading kontainer. Sehari sebelumnya kita sudah mempersiapkan semuanya dengan baik, dan pagi jam 9 itu adalah jadwal kita mengirim barang. Tapi Allah berkehendak lain, pada saat itu terjadi musibah yang kita tidak bisa mengelak lagi, dan semua barang-barang yang sudah kita siapkan tadi hancur berantakan. Tapi kita masih bersyukur tempat workshop kita, tempat bekerja kita tidak sampai runtuh. Padahal hampir semua di wilayah kita itu bangunannya roboh seperti itu. Kemudian kita juga melaporkan ini ke buyer-buyer kita karena sudah ada jadwal-jadwal yang harusnya berjalan. Alhamdulillah para buyer itu memahami karena ini bencana nasional, mereka juga tahu dan mereka memberikan keringanan. Ada yang mereka mengikhlaskan, istilahnya seperti itu. Ada juga yang kita siapnya kapan nanti reschedule ulang seperti itu. Ya kita terima kasih sekali kepada mereka juga bisa mensupport. Bahkan ada juga mereka yang istilahnya memberikan semacam kayak bantuan gitu ya melalui kita untuk disalurkan kepada masyarakat yang terdampak gempa. Untuk recovery setelah gempa, kita membutuhkan waktu yang cukup lama, berbulan-bulan kita mencoba bangkit, karena yang terdampak itu hampir seluruhnya di Jogja. Jadi otomatis sektor ekonomi lumpuh dan kita tidak bisa dan tidak kuat untuk memulai lagi. Butuh dana yang cukup besar, butuh perbaikan di sana sini, dan yang terlebih penting lagi butuh support mental bahwa kita kuat. Tapi alhamdulillah seiring waktu dalam kurang lebih 1 tahun itu kita sudah bisa sedikit demi sedikit bangkit, dan kita sudah bisa berhubungan kembali dengan beberapa buyer. Kemudian pada umumnya juga di Yogyakarta sudah kita bersama-sama harus bangkit, tidak bisa kita hanya berdiam seperti itu. Ini salah satu mimpi saya dan suami saya. Alhamdulillah sekarang sudah bisa sampai tahapan ini. Tapi kita masih punya mimpi lagi, kita bisa lebih berkreasi lebih luas lagi sehingga bisa memberikan manfaat ke banyak orang dan lingkungan sekitar. Harapan kami kita tidak hanya berhenti sampai di sini, kita bisa membuat desain-desain yang lebih kreatif dengan bahan-bahan natural yang ada di Indonesia. Dengan begitu kita bisa mengangkat nama Indonesia ke mata dunia dengan baik. Sebelumnya ada beberapa kompetisi di Jogja, jadi Palem Craft mengikuti kompetisi di Inacraft Award, ada Bali Mango Award,
dan beberapa lomba-lomba desain yang memang kita pernah mendapatkan penghargaan. Palemcraft bisa memberi sebuah kontribusi bagi kehidupan masyarakat setempat. Palemcraft bisa memberi sebuah solusi bagi sebuah kebutuhan interior yang ada di dunia, dan juga harapan terbesar kami bagaimana produk Palemcraft bisa diterima oleh pasar lokal dan juga pasar dunia. Saya memang melihat bahwa tidak ada sebuah keinginan dalam hidup dulunya untuk bisa memberi manfaat kepada orang lain, ya. Ternyata dan tidak ada sebuah keinginan saya ingin jadi seorang pengusaha. Keinginan dulu cuma bagaimana saya bisa menjadi seorang aparat keamanan, tapi mimpi itu ternyata nggak tercapai. Tapi memang mimpi yang awal kita inginkan, saya harus punya usaha aja. 40 tahun umur yang saya pengen gapai di saat itu. Nah, ternyata sebelum 40 saya sudah punya usaha. Setelah saya punya usaha, saya punya karyawan. Nah, ini satu hal yang luar biasa yang memang saya sendiri tidak membayangkan saya bisa memberi kehidupan. Nah, ini satu niat yang akhirnya mendorong saya untuk, mereka lah motivasi saya. Mereka yang memberikan sebuah dorongan supaya saya bisa bertahan, mereka juga bisa bertahan dengan saya.